wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel English Home Indonesia bersama saya Miss Santi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kelas 8 semester 1, chapter 3, yaitu tentang asking and giving suggestion and obligation. Suggestion itu berarti saran dalam bahasa Inggris. Sedangkan obligation itu bermakna keharusan atau kewajiban. Nah, untuk mengungkapkan saran kita bisa menggunakan should atau should not. Sedangkan untuk obligation kita bisa menggunakan must atau must not. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Hari ini saya akan membahas materi kelas 8 semester 1 KD 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini saya akan memfokuskan pembahasannya pada suggestion dan obligation. Suggestion itu adalah nasihat atau saran, sedangkan obligation itu adalah kewajiban. Baik, mari kita diskusikan satu persatu. Expression of suggestion is the statement for giving advice to make someone better next time. Suggestion atau saran adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang sedang ada masalah ataupun kesulitan. Pada intinya, suggestion digunakan untuk memberikan jalan keluar atau solusi atau saran kepada orang lain. Di sini model yang digunakan adalah should. Should digunakan untuk memberikan saran atau suggestion. Nah, saran ini sifatnya tidak wajib, berbeda dengan obligation atau kewajiban atau keharusan. Pattern atau pola yang digunakan adalah subject plus should plus verb 1. Dan yang kedua, subject plus should be plus adjective, noun, adverb. Jadi rumus yang pertama ini digunakan untuk kalimat verbal, sedangkan rumus yang kedua digunakan untuk kalimat nominal. Kita coba lihat contohnya. Lila should eat nutritious food. Lila sebaiknya makan makanan yang bergizi. Nah, di sini should itu kita menggunakan rumus yang pertama should, kemudian eat itu verb 1. Untuk membentuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah should. Contohnya, Adelia should not eat sweet and spicy food. Adelia sebaiknya tidak makan makanan manis dan pedas. Di sini setelah should itu ditambahkan dengan kata not. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita meletakkan should di depan kalimat. Contohnya, should we go to Tita's house to do the homework? Yes, we should. Apakah sebaiknya kita pergi ke rumah Tita untuk mengerjakan PR? Nah, di sini should diletakkan di awal kalimat. Jadi kita menggunakan should dulu, kemudian baru subject dan diikuti dengan verb. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk meminta saran, yaitu will you give me some suggestion please? Do you have any suggestion for me? Please tell me what should I do? Any idea? Dan di samping ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran. Ungkapannya adalah I recommend that you blah blah blah. I'd like to suggest that blah blah blah. I suggest that you blah blah blah. It's better for you blah blah blah. You should blah blah blah. You must blah blah blah. Nah, bagaimana untuk menanggapinya? Kita bisa menanggapinya dengan accepting suggestion atau menerima saran, juga menolak saran. Nah, di sini yang accepting suggestion atau menerima saran menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. Yes, I will. It sounds good. Sure, I'll do that. Thanks.
I'll do it. That's wonderful idea. Thank you, I'll try that. Sedangkan rejecting suggestion atau menolak saran, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut. I think it can't solve my problem. I tried that, but it didn't work. That's good idea, but blah blah blah. I'm afraid I can't do that. I guess not. Nah, di sini kita lihat percakapannya. Mita, why don't you join us to do homework? I'm sorry, I have a headache. Really? You should go to doctor. You will be better soon. I hope so, thank you. You're welcome. Nah, kalimat yang saya garis bawahi ini adalah ungkapan untuk memberikan saran. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Baik, kita lanjutkan ke obligation. Obligation is described as pressure on a person to do something or not to do something. Kewajiban adalah tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Modal yang bisa kita gunakan adalah yang pertama adalah must, artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, maka akan ada konsekuensinya. Kewajiban ini sangat kuat menurut dirinya sendiri dan orang-orang sekitar. Nah, pattern yang digunakan adalah subject plus must plus verb 1 untuk kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat nominal, kita bisa menggunakan rumus subject must be plus adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan. Contohnya, Rendra must submit his English assignment to Miss Fanny. Rendra harus atau wajib menyerahkan tugas bahasa Inggrisnya kepada Miss Fanny. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama karena ada kata kerjanya submit. Jadi, Rendra sebagai subjek, kemudian must harus, kemudian diikuti dengan verb 1 submit. Contoh yang kedua, all people are waiting for Sinta, so she must be here. Semua orang sedang menunggu Sinta, jadi dia harus ada di sini. Nah, di sini yang digunakan adalah rumus yang kedua. She sebagai subjek, kemudian must be, kemudian diikuti here karena tidak ada kata kerjanya. Yang kedua, kita menggunakan have atau has to, yang artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan karena ada pihak luar ikut campur atau bersifat impersonal dan lebih cenderung kepada sebuah aturan atau situasi yang umum. Pattern atau pola yang digunakan di sini adalah subject plus have atau has to plus verb 1. Kemudian yang kedua ada subject plus have atau has got to plus verb 1. Contohnya, she has to use calculator to count the price. Dia harus memakai kalkulator untuk menghitung harga. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang pertama. She, karena di sini she subjeknya, maka kita menggunakan has to, kemudian ikuti dengan verb 1-nya use. Kemudian contoh yang kedua, we've got to send the letter in the post office. Kami harus mengirim surat itu ke kantor pos. Nah, di sini we've got to, we've-nya ini itu singkatan dari have, hanya disingkat. Jadi we've got to, kemudian ikuti send verb 1-nya, kemudian apa? Objek, dan in the post office-nya sebagai keterangan. Nah, kita boleh menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua, itu mana suka. Jadi terserah, boleh menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua. Contoh dialognya di sini. Miss Santi, may I have a question please? Certainly. What is it? Could you tell me what are the rules during the English test? Well, first,
you must come on time. Second, you are not allowed to open dictionary. And the third, you can't use cell phone. Exercise. I submit my essay few days ago, but I haven't received any response from Miss Jenny. Nah, di sini isinya apa? Bla bla bla, go and ask her. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah why don't you go and ask her? Kenapa kamu tidak pergi dan menanyakannya? Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk latihan, silahkan kalian match the following problem to the appropriate suggestion. Jadi silahkan cocokkan antara problem yang ada di sebelah kiri dengan suggestion yang ada di sebelah kanan. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Demikian tadi penjelasan tentang acting and giving suggestion and obligation. Semoga jelas dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini agar terus ada. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.